Hai teman-teman recruiters, kembali lagi di Ara Vlog. Nah, during pandemic ini, aku mau denger dong pengalaman kamu semua in terms of recruitment. Banyak gak sih yang ngalamin offernya di freeze, atau jobnya di cancel, atau hiring freeze? I know, that's why aku sekarang mau kupas tuntas dan membahas lebih lanjut pengalaman pribadi aku sebagai recruiter di salah satu recruitment agency di Indonesia. Nah guys, sebelum kita lanjutin, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pencet loncengnya supaya kamu bisa dapat info-info terupdate dari konten-konten kita, oke? Nah, during pandemi ini, aku banyak banget mendapatkan telepon dari kandidat-kandidat aku yang menginfo kalau mereka itu satu, kena pay cut. Ada yang 10%, 20%, 30%, atau 50%. Yang kedua, mereka tidak mendapatkan bonus atau mereka THR-nya dipotong 50%. Banyak banget deh pengalaman dari kandidat-kandidat aku. Even worse, mereka ada yang dirumahkan, terpaksa karena bisnisnya nggak jalan, sales-nya menurun, revenue-nya juga menurun, sehingga perusahaan terpaksa untuk merumahkan mereka dan mem-PHK mereka. Sehingga, menurut perspektif aku sebagai recruiter, aku mempunyai talent pool atau kandidat-kandidat banyak banget. Itu berbanding terbalik dengan job-job yang aku punya sekarang. Karena banyak banget klien-klien aku yang bilang, sorry Rini, rekrutmen kita on hold. Sorry, kita rekrutmen prosesnya sedang freeze sampai menunggu keadaan dari COVID-19 ini getting better. Nah, kamu apa sih yang bakalan kamu lakukan sebagai recruiter? Coba deh, komen di bawah ya. Nah, apa sih yang aku lakukan ketika hal-hal seperti ini come across into my experience? Pengalaman pertama aku adalah, yang pertama, aku increase level activity. Apa sih yang dimaksud dengan increase level activity? Pertama-tama ada dua hal yang aku harus lakukan lebih ekstra. Pertama yaitu aku harus banyak teleponin kandidat-kandidat aku. Banyak dapet market update, banyak dapet insight dari mereka. Karena kandidat-kandidat kamu semua, pasti mereka itu they're coming from different sectors, they're coming from different industries, they're coming from different companies. I'm pretty sure sekarang ini nggak semua company itu totally mati. Aku yakin banget. Banyak juga company-company yang at this stage masih berjalan dengan baik, sales mereka masih tetap stable, even mereka increase, seperti pharmaceutical, mungkin FMCG, mungkin itu adalah industri-industri yang bisa kita coba untuk tap in. Yang kedua adalah increase teleponan dengan klien-klien kamu. Dapatkan info dan insight sebanyak mungkin. It's okay kalau dalam conversation kamu, klien kamu mention, aduh sorry ya, kita lagi freezing rekrutmen, aduh sorry ya, semua rekrutmen proses kita lagi on hold sampai keadaannya membaik, aduh sorry ya, kita lagi limited budget, kita harus saving cost, jadi kita nggak bisa pakai external recruiter. It's fine, karena aku yakin dari 10 telepon yang kamu buat, probably mungkin ada 1 atau 2 klien yang memang menyatakan, oke, revenue kita baik-baik aja, bisnis kita baik-baik aja. Nah, itu yang akan butuh kamu lakukan strategi ke depannya untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Nah guys, kalau gitu sekarang kita harus create strategi. Gimana sih strateginya? Pertama, tadi kan kita udah melakukan telepon kandidat kita. Kita juga udah teleponin klien kita. Terus kita udah dapat banyak insight. Company apa aja yang mereka masih running okay, dan company mana-mana aja yang running gak okay. Dari situ kita bisa plotting, kita bisa bikin hipotesis, dimana kita bisa classify, oke, kalau gitu berarti kita tahu FMCG is doing okay. Oke, kita tahu kalau misalnya perhotelan doing nggak okay. That's why kita harus maximize waktu kita. Kita avoid
atau kita minimize untuk kontak-kontak dengan klien-klien atau job hunting ke klien-klien yang sektornya terkena impact quite bad gitu. Dan kita lebih meng-increase untuk touch base dengan klien-klien kita yang coming dari industri-industri atau sektor-sektor yang tidak terimpact oleh COVID-19 ini, atau bisa dibilang revenue streamline-nya mereka masih running well. Nah, lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus positioning yourself sebagai job hunter gitu. Ketika kamu telepon ke kandidat kamu, especially kandidat kamu lagi aktif, pasti dia apply ke beberapa job. Cari tahu dia lagi apply kemana-mana aja. Cari tahu dia sudah interview sama siapa aja. Even cari tahu siapa kontaknya. Dari situ kamu akan mendapatkan leads dan coba tapping ke company yang sama. Coba tapping ke klien yang sama. Coba tapping ke kontak yang sama. Probably itu akan meng-increase kamu punya possibility untuk mendapatkan job. Dan kamu bisa running job kamu as normal. Karena kamu tahu kalau mereka masih still doing hiring. Kalau mereka masih interviewing candidate. Sehingga kamu ada possibility untuk masuk di opportunity itu. Nah guys, itu dia adalah sedikit tips dari aku untuk kalian semua teman-teman recruiter untuk survive di pandemic situation ini. Menurut kamu menarik nggak? Dan setuju nggak kalau aku bikin konten-konten selanjutnya yang terkait dengan rekrutmen during pandemic ini? Kalau setuju, komen di bawah ya. Dan suggest kamu mau aku bikin konten apa lagi? Kalau gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya aku makin semangat untuk upload video setiap hari mengenai rekrutmen. Bye!